شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan dalam kesempatan yang singkat ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan waktu luang dan kesehatan, sehingga kita bisa hari dalam majelis yang penuh barakah ini sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, kesungguhan beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat yang ketiga di 16 Syawal 1442 Hijriah. Artinya baru 2 pekan kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suasana Ramadan yang baru 2 pekan kita tinggalkan masih terngiang dan terus teringat dalam ingatan dan pikirannya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa agar setiap kita orang-orang yang beriman menjadi bertakwa kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goal daripada ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan yang baru 2 pekan kita lewati, menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rangkaian Ramadan yang sudah kita laksanakan ibadah puasa di dalamnya, serta berbagai macam amaliyah-amaliyah yang mensupport dan mendukung ibadah puasa itu sendiri, sudah kita lakukan semuanya sebagai rangkaian untuk kita menuju ketakwaan yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ciri dan karakter daripada orang-orang yang bertakwa sesungguhnya ada pada diri orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Melanjutkan menonton video ini, janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa sebenar-benar puasa, yang dia tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Itulah sesungguhnya ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita berharap pasca Ramadan kita berada di 2 pekan sudah kita jalani hitungan ke-16 hari ini.
Amaliyah-amaliyah Ramadan yang sudah kita tunaikan, yang sudah kita kerjakan, setidak-tidaknya menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, terlalu banyak janji Allah yang insya Allah dengan penuh keyakinan orang-orang yang beriman bahwa janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu diberikan balasan yang setimpal, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina jannati wan na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Quran surat At-Tur ayat 17. Di dalam ayat yang lain lagi, innal muttaqina fi dhalalim wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi berbagai nikmat, yang berdekatan dengan mata air yang mengalir. Al-Mursalat 41. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa telah diterima Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan membentuk sifat takwa yang akan mengantarkan kita menuju surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu khusus di surga yang nantinya diperuntukkan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, yang sering kita kenal dengan pintu Ar-Rayyan. Nanti di hari kiamat Allah memanggil kepada orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini, yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang kecuali yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Satu persatu orang-orang yang berpuasa ini berdiri memasuki pintu Ar-Rayyan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa qawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fa qawlil wa kazzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laqwa wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Quran surat An-Naba ayat 131-36 menginformasikan kepada kita, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis cantik yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh terisi minuman. Di sana mereka tak pernah mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Semua balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar informasi ayat-ayat Allah terkait dengan janji, kesenangan, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, kalau sekedar dan selintas saja memang terlalu sulit untuk kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilahirkan daripada Ramadan, maka dengan segala keyakinan dia penuh kesungguhan, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, maka dia yakin bahwa akan diberikan balasan yang seperti itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di dalam kita melaksanakan ibadah puasa yang baru 16 hari dengan hari ini kita lewati, membekas dan membias setelah kita berada di luar bulan Ramadan. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan bukan berarti dia tidak melaksanakan apa yang sudah dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Bukan berarti begitu Ramadan selesai lalu dia menyelesaikan juga apa-apa yang semestinya dia lakukan. Ibadah-ibadah yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan, nanti setelah keluar dari bulan Ramadan justru dia semakin menguat untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Setidak-tidaknya dia istiqomah melaksanakan apa yang sudah dia lakukan. Di dalam puasa
dibekali kita untuk jujur, dibekali kita untuk sabar, dibekali kita untuk ikhlas. Dan di situ pula lah kita meyakini bahwa tiada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dalam rangkaian ibadah ini menghantarkan orang-orang yang bertakwa, sehingga karakter dan ciri daripada orang yang bertakwa itu dia istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan atau amalia-amalia yang sudah dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Jangan kita menjadi orang yang ketika bulan Ramadan dia taat kepada Allah, lalu begitu Ramadan selesai dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok manusia yang seperti ini. Itu makanya Ramadan membagi 4 golongan manusia. Ada yang di luar dan di dalam Ramadan tidak pernah tahu dengan Tuhannya. Mau Ramadan kah, mau tidak kah, dia tidak pernah tahu dengan Robnya. Cuek saja dia dengan kehidupannya. Dia kejar saja dunia seolah-olah dunia ini akan dia miliki semuanya. Padahal tidak. Semakin kau kejar dunia, semakin dia menjauh. Semakin engkau tumpuk dan semakin banyak apa yang ingin kau raih dengan kehidupan ini. Kalaupun engkau puas, itu tidak berlaku lama. Tapi yang pasti kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Artinya apa? Kalau sudah ukuran dunia, manusia tidak pernah terpuaskan. Kalaupun dia puas, tidak begitu lama. Kalaulah harta nantinya yang duluan meninggalkan, atau sebaliknya dia yang dulu meninggalkan harta. Tapi begitu kita, ada kelompok manusia yang ketika Ramadan tiba dia mampu merepres cintanya kepada Allah, kepada Tuhannya. Inilah Rabbku, inilah Tuhanku, yang memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan rezeki, memberikan apa saja yang dia miliki dalam kehidupan ini. Itulah sesungguhnya golongan manusia di dalam bulan Ramadan yang beruntung. Mampu merepres cintanya kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia mampu mengimplementasikan amal-amal ibadahnya yang tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi justru setelah dia berada di luar Ramadan seperti ini. Makanya kalau di dalam bulan Ramadan orang sibuk bagaimana menghatamkan Al-Quran. Ada 1, 2, 3 kali hatam. Tadarusan di masjid, di musalla, di surau. Tapi begitu Ramadan selesai pula tadarusannya. Tidak demikian yang diharapkan. Jadi kalau kita di dalam bulan Ramadan tadarusan Quran, lalu kita memiliki target untuk bisa hatam 1, 2, 3, maka sesungguhnya istiqomah di dalam mempertahankan tadarusan dan bacaan Al-Quran itulah sesungguhnya yang dikehendaki. Jangan nanti setelah kita tiba Ramadan berikutnya di tahun yang akan datang, itu pun kalau Allah berikan panjang umur. Karena setiap kita ini tidak pernah diberikan jaminan sampai kapan kita hidup. Tidak pernah ada yang bisa menjamin kalau Ramadan nanti di 1443 kita masih dipanjangkan umur. Tidak ada yang menjamin. Sehingganya tarbiyah Ramadan yang barusan kita lewati mampu menghantarkan diri kita kepada amal-amal yang istiqomah atau secara terus-menerus. Orang-orang yang beriman dan bertakwa ketika malam tiba di luar bulan Ramadan, yang dia renungkan adalah siap-siap untuk sholat tarawih. Tapi tarawih sudah tidak ada lagi karena bukan bulan Ramadan. Apa gantinya? Mulailah belajar untuk bangun malam. Sujud dan rukulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua perihal apa yang ada dalam kehidupan ini. Tidak bisa tiap malam seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tapi ada upaya kita untuk bagaimana mengimplementasikan tarbiyah Ramadan yang sudah sekian ratus rakaat. Kita ditarbiyah selama kita di bulan Ramadan. Begitupun juga infak dan sedekah kita di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga kita harus jaga keistiqomahannya. Begitulah sesungguhnya amal-amal kita di dalam bulan Ramadan mampu kita implementasikan setelah kita berada di luar bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diberikan janji. Diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhasil pelaksanaan ibadah puasa kita. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang berhasil atau tidak dalam melaksanakan ibadah puasa? Jawabannya ada dengan diri kita masing-masing. Kalaulah amal-amal ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan masih terus istiqomah kita lakukan, masih terus saja kita perbuat, maka itulah sesungguhnya ciri, tanda keberhasilan kita mengikuti dan melaksanakan Ramadan. Tapi kalau ketika kita di luar Ramadan tidak pernah lagi sujud dan ruku kepada Allah, tidak pernah lagi kita buka-buka lagi Al-Quran, tidak pernah kita lagi infak dan sedekah,
Karena puasa itu salah Sahabat-sahabatku satu semua, yang menjadi sebelum pesan ibadah puasa, melanjutkan menjadikan menonton diri video kita ini, empati, mohon subscribe, peduli kepada like, and sesama. share, dan jangan Kalau lupa kita notifikasi lapar loncengnya. hanya dengan hitungan 7 atau 8 jam, masuk waktu subuh sampai menjelang maghrib, tapi ada orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita. Boleh jadi dia puasa berkepanjangan, bukan karena taat kepada Allah atau perintah Allah sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa, tapi bagi mereka memang tidak ada yang dimakan. Maka itulah sebenarnya yang mendidik kita agar kita berpuasa ini peduli, empati kepada sesama yang boleh jadi tidak seberuntung dengan nasib kita hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan, mampu mengimplementasikan amaliyah-amaliyah Ramadan kita, yang setelah kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, kita ditarbiyah sholat, kita ditarbiyah untuk infak dan sedekah, kita ditarbiyah untuk bagaimana kita membaca Al-Quran. Semua kebaikan-kebaikan yang terkumpul dalam bulan Ramadan mampu kita implementasikan dan amalkan justru setelah kita berada di luar bulan Ramadan. Mumpung Ramadan belum terlalu jauh kita tinggalkan, masih berada di 16 hari ini, sementara perjalanan untuk menuju Ramadan berikutnya masih ada kurang lebih 10 bulan. Dan 11 bulan baru kita akan bertemu. Itu lagi-lagi apakah kita dipanjangkan umur atau tidak. Maka dari sekarang mari kita menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.